Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi mengenai audit sistem informasi, dokumen keperluan audit pada studi kasus SIMBL di unit CDC PT Telkom Pusat Tbk. Adapun anggota kelompok yang pertama ada ketua yaitu Galib Atul Alam dengan NIM 056. Kemudian saya Munawaro dengan NIM 021. Saya Wilona Fadia Trinaldi dengan NIM 028. Saya Bilal Hidurrahman dengan NIM 036. Saya Imelda Dinda dengan NIM 41. Adapun list auditor itu yang pertama ada ketua Galib Atul Alam dengan 4 anggota yaitu Munawaroh, Wilona, Bilal, dan Imelda. Adapun list dokumen keperluan audit ada 6. Yang pertama ada audit universe, yang kedua penilaian risiko area audit, yang ketiga lingkup untuk tujuan dan kegiatan kontrol, 4 dokumentasi pendukung temuan kontrol komputer yang diidentifikasi, yang kelima nilai capability, yang keenam manajemen letter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang pertama yaitu audit universe. Area audit fungsional dasarnya yaitu teknologi informasi, kemudian tujuan organisasinya untuk membantu merealisasikan sasaran dan mencapai tujuan mengenai pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial perusahaan kepada masyarakat melalui pemanfaatan TI yaitu SIMBL. Proses bisnis utamanya yaitu ada 6. Yang pertama, mengelola operasi, tujuannya untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan aktivitas dan prosedur operasional yang dibutuhkan untuk memberikan layanan TI. Kemudian resikonya yaitu tidak menggunakan asuransi pada perangkat, tetapi menggunakan kontrak maintenance. Meskipun terdapat kontrak maintenance, namun kerusakan membuat kehambatan bagi jalannya operasional. Kemudian pengendalian TI-nya yang pertama, pembangunan kesadaran dan pemahaman untuk menjaga perangkat dan infrastruktur IT kepada staf. Kemudian yang kedua, diperlukan adanya pengawasan monitoring ruangan secara 24 jam dengan menggunakan kamera CCTV. Kemudian yang kedua, proses bisnis yang kedua yaitu mengelola permintaan layanan dan insiden. Tujuannya yaitu memastikan sebuah respon yang tepat waktu dan efektif pada permintaan pengguna dan solusi dari semua jenis insiden. Resikonya yaitu pengelolaan servis dan insiden dikelola dengan menggunakan tools PMC Remedy, namun pada aplikasi tersebut, insiden yang diterima dan dibenahi oleh PIC dari SIMBL belum didokumentasikan ke bawah dalam logbook. Kemudian pengendalian TI-nya yaitu setiap perubahan terhadap aplikasi didokumentasikan dalam logbook seperti berikut dengan aktivitasnya. Kemudian yang ke bawah. Log tersebut digunakan untuk memitigasi resiko perubahan yang tidak terotorisasi. Kemudian proses bisnis yang ketiga yaitu mengelola masalah, tujuannya mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah. Resikonya yaitu kurang cepat dan tepat sasaran karena jika terjadi error pada SIMBL masih terdapat kemungkinan terjadinya error. Kemudian penanggulangannya yang pertama membuat fungsi troubleshooter, kemudian yang kedua menentukan permanent fix terhadap akar permasalahan. Kemudian proses bisnis yang keempat yaitu mengelola keberlanjutan, tujuannya mengembangkan dan mengimplementasikan respon dari keberlangsungan bisnis. Resikonya yaitu backup sudah tercover, namun seharusnya dilaksanakan per 3 bulan, namun terkadang dilaksanakan dan terkadang tidak. Penanggulangannya yaitu yang pertama bagian perencanaan, melakukan monitoring dan memastikan proses dilakukan dengan reliability dan availability data terpenuhi. Kemudian yang kedua, dilakukannya tindak lanjut dari proses monitoring tersebut. Kemudian yang ketiga, rapat budget komit per 3 bulan dalam mengontrol, mengevaluasi, dan membuat proyeksi ke depan dilaksanakan secara konsisten. Proses bisnis selanjutnya yaitu mengelola keamanan layanan, tujuannya mengelola akses fisik ke aset TI dan memantau infrastruktur yang berhubungan dengan security event. Resikonya yaitu
hak akses untuk bisa mengakses perangkat sudah screening, namun setelah itu untuk masuk ke perangkat membutuhkan username dan password akun pegawai. Pengendaliannya yang pertama menentukan otorisasi terhadap device yang boleh mengakses informasi. Kemudian yang kedua menerapkan enkripsi informasi. Kemudian proses terakhir yaitu mengolah kontrol bisnis, tujuannya menyelaraskan aktivitas kontrol yang ada di proses bisnis dengan sasaran institusi. Resiko TI-nya yaitu laporan berisi daftar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di dalam sistem, namun daftar pelanggaran tidak dilaporkan. Kemudian penanggulangannya yaitu membuat kebijakan terhadap pemberian hukuman kepada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pemantauan kegiatan proses bisnis. Selanjutnya, dokumen keperluan audit yang kedua, penilaian risiko untuk area audit fungsional TI pada ruang lingkup internal. Yang pertama, IT area information security dengan sumber ancaman, peretas, karyawan yang diberhentikan, dan orang dalam. Dengan level kemungkinannya low atau rendah, dengan likelihood assignment 0,25, dengan dampak yang dapat ditimbulkan tinggi atau high dengan level 75. Risiko yang dapat terjadi yaitu analisis yang dilakukan ada, namun daftar pelanggaran tidak dilaporkan. Di komplek terdapat pada problem management. Dengan rating risiko 18,75 dan tindakan yang direkomendasikan adalah yang pertama membuat prosedur keamanan untuk melindungi aset informasi, yang kedua memberi kesadaran dan pelatihan terhadap suatu acceptable use, ketiga membuat laporan kepada manajemen bisnis jika ada penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam penjagaan aset informasi dengan prioritas tindakannya low atau rendah. Yang kedua, masih IT area information security dengan sumber ancaman pengguna tidak sah dengan level medium atau menengah 0,5 dan dampaknya bisa tinggi dengan level 75. Risiko yang dapat terjadi pengelolaan insiden dan keamanan sistem tidak baik dengan rating risiko 37,5. Tindakannya yang pertama untuk keamanan sistem menggunakan log firewall dan log antivirus, yang berikutnya akan diketahui security-nya juga review log per 3 bulan. Yang kedua, pengelolaan insiden menggunakan helpdesk aplikasi BMC Remedy dengan action-nya medium atau menengah. Lalu yang ketiga, manage operation dengan sumber ancaman kegagalan sistem atau penutupan tidak terduga dengan level risiko yang dapat terjadi very high atau tinggi 1,0. Lalu dampak yang dapat terjadi tinggi dengan level 75. Risikonya informasi tidak bisa pulih dalam acara dari kegagalan sistem. Dengan rating risiko 75, maka tindakannya yang pertama menggunakan tools BMC Remedy, problem management dan request management. Yang kedua, membuat skema klasifikasi dan prioritas dari permintaan layanan. Yang ketiga, menentukan model kemungkinan insiden atau dampak dari known errors dengan rating tindakannya very high atau sangat tinggi. Lalu yang terakhir, yang terakhir IT area information security, sumber ancamannya karyawan dan orang dalam perusahaan dengan level medium atau menengah 0,5 dan dampaknya tinggi atau high 75. Risikonya rekaman kesalahan-kesalahan yang terdeteksi tidak tercatat dengan baik. Dengan rating risiko 37,5, maka tindakannya yang dapat dilakukan adalah membuat known error records dan membangun solusi yang sesuai. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan prioritas dan pembuatan solusi terhadap known errors dengan tindakan action-nya medium atau menengah. Ya, selanjutnya yaitu lingkup untuk tujuan kegiatan kontrol komputer umum. Yang pertama ada area IT Managed Operation, di mana kontrol objektifnya yaitu operasi yang memiliki lingkup untuk menjalankan prosedur operasional, mengelola layanan outscope, IT, monitor infrastruktur TI, mengelola lingkungan dan fasilitas. Untuk kontrol aktivitinya terdiri dari 5 kegiatan, di mana misalnya 01 kegiatannya yaitu memelihara prosedur operasional kegiatan TI, menjadwalkan dan melaksanakan aktivitas sesuai jadwal, kemudian sebagainya. Next, yang kedua yaitu area IT Managed Service Request and Incident, di mana kontrol objektifnya yaitu mendefinisikan skema klasifikasi insiden dan permintaan layanan, mengklasifikasikan dan memprioritaskan permintaan dan insiden, memverifikasi, menyetujui dan memenuhi permintaan, mendiagnosis dan mengalokasikan
insiden, menyelesaikan dan memulihkan insiden, melacak status dan membuat laporan serta menutup permintaan layanan dan insiden. Kontrol aktivitinya yaitu ada 7 kegiatan yang dimana misalnya DSS 0101 contoh kegiatannya yaitu membuat skema klasifikasi dan prioritas dari permintaan layanan, menentukan model kemungkinan dampak dari ground errors dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu RIT manage problem, di mana kontrol objektifnya yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menginvestigasi dan mendiagnosis masalah, mencatat dan adanya known errors, menyelesaikan dan menutup masalah serta menjalankan manajemen masalah secara proaktif. Untuk kontrol aktivitinya yaitu ada 5 kegiatan, 5 activity yang dimana misalnya contoh yang pertama yakni mengidentifikasi masalah sesuai kolerasi, melakukan penanganan masalah secara formal, membuat support group untuk membantu identifikasi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, area IT meets continuity, di mana kontrol objektifnya yaitu menjaga strategi keberlanjutan, mengembangkan dan mengimplementasikan respon dari keberlangsungan bisnis, mengontrol latihan, tes dan review dokumen, business continuity plan, melakukan review, menjaga dan mengembangkan continuity plan, mengatur backup dan melakukan review ulang. Kontrol aktivitinya yaitu ada 7, yang dimana misalnya yang pertama yaitu mengidentifikasi proses bisnis internal maupun outsource, mengidentifikasi key stakeholder dan perannya dan sebagainya. Kemudian yang kelima yakni area IT managed security service. Untuk kontrol objektifnya yaitu mengontrol perlindungan dari malware, mengelola jaringan dan keamanan konektivitas, mengelola keamanan endpoint, identitas user dan legal access, mengelola akses fisik aset TI, mengelola dokumen yang sensitif dan perangkat output serta memantau infrastruktur yang berhubungan dengan security events. Kontrol aktivitinya ada 7. Kemudian yang keenam yaitu area IT managed business process controls, yang dimana kontrol objektifnya yaitu menjelaskan aktivitas kontrol yang ada di proses bisnis dengan sasaran institusi, mengontrol pemrosesan informasi. Selanjutnya dokumen yang keempat adalah dokumentasi pendukung temuan kontrol komputer umum yang diidentifikasi. Adapun tempat penemuan identifikasi yang pertama ada manage operation dengan tujuan kontrolnya DSS 01, di mana aktivitas kontrol gagalnya itu DSS 0104. Deskripsi singkatnya itu tidak menggunakan asuransi pada perangkat, tapi menggunakan kontrak maintenance. Yang mana apabila ada kerusakan menjadi hambatan pada operasional, itu terganggunya space waktu produktif. Klasifikasi temuan sebagai kekurangan yaitu yang pertama ada pembangunan kesadaran dan pemahaman untuk menjaga perangkat dan infrastruktur IT kepada staf melalui training dan imbauan melalui gambar-gambar atau tulisan yang ada di sudut ruangan. Yang kedua ada diperlukan CCTV untuk memantau tiap-tiap ruangan secara 24 jam. Menemukan mitigasi dengan kontrol umum sesi lainnya tidak ada. Selanjutnya yang kedua ada manage service request and incidents, di mana tujuan kontrolnya DSS 002. Aktivitas kontrol gagalnya itu DSS 002. Di mana deskripsi singkat tentang temuan yang dikomunikasikan kepada manajemen, yaitu pengelola service dan insiden dikelola dengan menggunakan tools BMC Remedy, namun pada aplikasi tersebut insiden yang diterima dan dibenahi oleh PIC dari SIMBL pada unit ITSS belum didokumentasikan dalam logbook di setiap perubahannya. Adapun klasifikasi temuan sebagai kekurangan, yaitu setiap perubahan terhadap aplikasi dokumentasi dalam logbook yang merekod aktivitas sebagai berikut. Change request oleh user, manajer pengelola sistem informasi CDC melakukan review change request dan kemudian diteruskan oleh ITSS, manajer pengelola sistem informasi CDC melakukan transport ke production. Menemukan dimitigasi dengan kontrol umum konspirasi lainnya tidak ada. Selanjutnya manage problem, di mana tujuan kontrolnya itu DSS 03, di mana aktivitas gagal kontrolnya yaitu DSS 003. Untuk deskripsi singkat temuannya, problem yang terjadi diketahui kurang cepat dan tepat sasaran. Karena jika terjadi error pada SIMBL, masih terdapat 2 kemungkinan report terjadi error tersebut. Bisa dari Prandal ke ITSS atau dari ITSS ke Prandal. Adapun
klasifikasi temuan sebagai kekurangan yaitu membuat fungsi troubleshooter untuk dapat mengetahui problem yang terjadi secara cepat dan tepat sasaran. Yang kedua, menentukan permanent fix terhadap akar permasalahan yang telah dianalisis. Menemukan dimitigasi dengan kontrol umum kompensasi lainnya tidak ada. Selanjutnya yang keempat ada manage continuity, yaitu dengan tujuan kontrolnya di SS04, di mana aktivitas gagal kontrolnya di SS0408, di mana deskripsi singkat tentang temuan yaitu backup data yang sudah tercover di SIM dan review report dilaporkan saat rapat budget komite CDC dilaksanakan 3 bulan, namun terkadang dilaksanakan atau kadang tidak. Adapun klasifikasi yang klasifikasi temuan sebagai kekurangan yaitu melakukan review ulang bagian perencanaan dan pengenalan CDC, Telkom melakukan monitoring dan memastikan proses backup dan restore yang dilakukan oleh ITS reliability dan availability data terpenuhi, dilakukan tindak lanjut dari proses monitoring backup atau restore tersebut untuk memitigasi risiko data aplikasi keuangan yang hilang karena ketidaklengkapan atau ketidakcukupan backup dan restore. Selanjutnya dokumen selanjutnya itu nilai capability pada setiap domain yang akan dilanjutkan teman saya. Next. Baik, dalam capability ini ada indikator levelnya dari 01 sampai level 5. Level 1 dari tidak dilakukan atau gagal sampai level 5 yang dimana dilakukan, dan ada inovasi dan ada strategi. Jadi perbedaan 01 dari 0 sampai 5 sangat jelas. Lalu ada frekuensi pilihan yang dilakukan oleh segala sumber. Misalnya ada 5 aktivitas pada DS01. Misalnya ada aktivitas ini di frekuensi pilihan ada 3 dan 5. Level dipilih adalah 3. Lalu rekapitulasinya adalah dalam setiap DS01 sampai DS06 semua memiliki level pembuatan level 4 kecuali DS04. Untuk selanjutnya diberikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu surat manajemen TI, surat manajemen dari audit TI, yang dimana ruang lingkupnya yaitu berdasarkan domain DSS, temuannya yaitu dari hasil audit, diketahui masih ada satu proses yang punya level kapabilitas 3, yakni DSS 04. 5 proses lainnya memiliki kapabilitas 4, yaitu DSS 01, 02, 03, 05, dan 06. Sehingga DSS 04 masih perlu dievaluasi kembali. Masalah utamanya yakni identifikasi problem yang masih kurang tepat sasaran dan menghambat proses bisnis pada perusahaan. Untuk resikonya sendiri, di sini ada pada tiap proses DSS 01 yaitu tidak menggunakan asuransi pada perangkat, tetapi menggunakan kontrak maintenance. Lalu yang DSS 02, pengelolaan service dan insiden dikelola dengan menggunakan tools BMC Remedy, yang dimana pada aplikasi tersebut belum mendokumentasikan dalam logbook pada setiap perubahan, sehingga dapat menimbulkan masalah. Pada DSS 03, identity problem yang terjadi masih kurang cepat dan tepat sasaran. Hal ini dapat menghambat operasional yang ada pada bisnis. Kemudian DSS 04, karena proses ini memiliki level capability yang paling rendah, risiko yang dapat terjadi yaitu terhambatnya jalan proses yang lain karena pada proses ini bergantung pada pengelolaan yang berhubungan dengan implementasi respon dari keberlangsungan bisnis dan proses lainnya. Pada DSS 05, risikonya yaitu apabila data keamanan bocor akan mengakibatkan penurunan kinerja sistem dan keamanan IT yang terganggu. Lalu untuk 06-nya yaitu proses ini risikonya yakni berada pada laporan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sistem yang tidak dilaporkan, sehingga dapat menyebabkan permasalahan ke depannya dan menimbulkan ketidakdisiplinan pada bisnis. Kemudian untuk rekomendasinya direplikasikan pada keseluruhan proses, yaitu yang pertama memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik. Yang kedua, membuat inovasi-inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. Lalu proses yang prioritas, karena dampaknya masih terkendala adalah DSS 04, maka perlu dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performansi dalam berlangsungnya bisnis proses. Lalu yang keempat, meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol dan evaluasi per 3 bulan dan per tahun. Kemudian tanggapan manajemennya masih belum ada pada sumber kami. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.